Pada masa pemerintahan Bani Umayyah, wilayah yang kini dikenal sebagai Balukhistan menjadi salah satu kawasan penting dalam penyebaran kekuasaan Islam di timur. Tahun 705 Masehi tercatat dalam banyak riwayat sejarah sebagai fase penting penataan wilayah ini oleh pemerintahan Islam. Para ulama sejarawan Muslim menyebut bahwa wilayah Balukhistan pada masa itu menjadi pintu gerbang menuju wilayah Sindh dan India bagian barat. Penaklukan dan penataan politik di kawasan ini berkaitan erat dengan upaya memastikan keamanan jalur dagang dan dakwah yang telah terbuka sejak masa Khilafah Rashidah. Menurut catatan para ahli sejarah Islam seperti Imam Ats-Tsabari dan ulama lain yang membahas kronik Umayyah, usaha ini muncul setelah berbagai gangguan keamanan dan perlawanan lokal yang mengancam stabilitas daerah perbatasan. Pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, gubernur Irak yang sangat terkenal karena kecerdasannya dalam administrasi dan militer, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, menerima laporan tentang ketidakstabilan di wilayah timur. Balukhistan ketika itu dihuni oleh berbagai suku lokal yang sebagian telah mengenal Islam karena interaksi dagang dengan kaum muslimin sejak masa Utsman bin Affan. Akan tetapi sebagian wilayah masih berada dalam kekuatan para penguasa lokal yang tidak sepenuhnya tunduk kepada pemerintahan Islam dan terkadang melakukan gangguan terhadap jalur dagang. Ulama sejarah Islam seperti Ibnu Katsir menyebut bahwa para pemimpin Muslim memandang keamanan wilayah sebagai amanah, bukan sekadar ekspansi kekuasaan. Karena itu para panglima dikirimkan bukan hanya untuk berperang, namun juga untuk membuka jalan dakwah, menegakkan keadilan, dan melindungi umat Muslim, serta para pedagang yang melewati rute strategis itu. Di antara tokoh penting dalam operasi militer pada tahun 705 di wilayah Balukhistan adalah Panglima Qutaibah bin Muslim al-Bahili. Beliau dikenal sebagai sosok yang berani, sabar, dan ahli strategi. Para ulama sejarah mencatat bahwa ia memulai penataan kawasan Khurasan dan wilayah timur secara bertahap. Tugas yang diberikan kepadanya merupakan amanah besar. Beliau harus mengamankan perbatasan, memperbaiki hubungan dengan suku-suku lokal, dan menjamin bahwa syariat Islam ditegakkan dengan penuh keadilan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa ekspedisi beliau bukan hanya berupa penaklukan pedang semata, namun juga penaklukan hati melalui dakwah, kesabaran, dan sikap adil terhadap penduduk setempat. Sebelum tahun 705, wilayah Sindh dan sekitarnya pernah menunjukkan sikap permusuhan terhadap pedagang Muslim. Kapal-kapal yang membawa para janda dan anak-anak Muslim dari Sri Lanka pernah diserang oleh pihak musuh, dan kejadian ini menjadi penanda munculnya tantangan baru bagi pemerintahan Islam di timur. Peristiwa itu kelak menjadi salah satu pemicu pengiriman Muhammad bin Qasim ke Sindh. Namun Al-Hajjaj terlebih dahulu memastikan bahwa Balukhistan sebagai wilayah gerbang menuju Indus benar-benar berada dalam kendali yang stabil. Para ulama menekankan bahwa langkah bertahap ini menunjukkan ketelitian strategi pemerintahan Islam dalam memastikan keamanan dan dakwah yang berkelanjutan. Diriwayatkan oleh beberapa sejarawan Muslim bahwa suku-suku lokal Balukhistan memiliki struktur sosial kuat dan hidup di daerah pegunungan serta padang yang sulit dijangkau. Mereka dikenal sebagai kaum pemberani. Sebagian dari mereka menerima dakwah Islam setelah melihat keteguhan moral dan akhlak para pasukan Muslim. Mereka menyaksikan bahwa kaum Muslimin tidak datang untuk menjarah atau merusak. Para panglima mengatur agar para pasukan tidak mengganggu penduduk, tidak mengambil sesuatu tanpa hak, dan tidak menyakiti orang yang tidak ikut berperang. Riwayat tentang sikap kehati-hatian ini disebut oleh para ulama sebagai bukti bahwa futuhat Islamik bergerak dengan prinsip syariat yang tinggi. Tujuan dari operasi tahun 705 bukan hanya menguasai wilayah secara politik, namun juga membangun pemerintahan Islam yang adil. Dalam narasi para ulama seperti Al-Baladzuri
disebutkan bahwa setelah wilayah itu berada di bawah kendali pemerintahan Islam, para qadhi ditugaskan untuk menegakkan hukum. Jalan-jalan dagang mulai aman. Para ulama dan dai berdatangan untuk menyebarkan ajaran Islam. Masjid dibangun. Pajak yang adil diberlakukan tanpa menzalimi rakyat. Penduduk yang masuk Islam mendapatkan hak penuh sebagai muslim. Penduduk non-muslim pun diperlakukan adil selama mereka tidak memerangi kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa futuhat tidak menghapus identitas budaya setempat, melainkan memberikan ruang keadilan yang merata. Para ulama menjelaskan bahwa kemenangan dalam futuhat bukan hanya kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan moral dan spiritual. Mereka menyebut bahwa pasukan Qutaibah bin Muslim menunjukkan sifat tawadhu dan ketundukan kepada Allah. Dalam riwayat disebutkan, mereka banyak berpuasa, memperbanyak sholat, dan berdoa sebelum memulai operasi militer. Mereka memohon pertolongan kepada Allah. Ulama ahli tarikh menegaskan bahwa syarat kemenangan adalah ketakwaan dan kesabaran. Tanpa kedua hal ini, kemenangan fisik tidak akan bermakna. Narasi ini bukan sekadar kisah peperangan, tetapi pelajaran iman bahwa kejayaan Islam selalu dibangun dengan akhlak. Balukhistan setelah berada di bawah struktur pemerintahan Islam mengalami perubahan penting dalam struktur sosial dan ekonomi. Jalur perdagangan dengan Persia, India, dan wilayah Arab menjadi lebih aman. Para pedagang Muslim dan pendatang dari kota-kota pusat keilmuan seperti Basrah dan Kufah mulai datang ke wilayah itu membawa ilmu dan budaya. Dalam sebagian catatan, disebut bahwa masyarakat lokal mendapatkan manfaat besar dari stabilitas yang diciptakan oleh pemerintahan Islam. Keadilan pajak, keamanan perjalanan, dan akses ilmu menjadi daya tarik kuat bagi penduduk. Inilah alasan mengapa pada periode Umayyah dan kemudian Abbasiyah, wilayah ini menjadi bagian penting dari jaringan kekuasaan Islam di Asia Selatan. Menurut para ulama, peristiwa tahun 705 menjadi bagian dari rangkaian besar penyebaran Islam di wilayah timur. Ini bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan mata rantai dari dakwah Islam yang dimulai sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan diteruskan oleh para sahabat dan tabi'in. Para ulama sering mengingatkan bahwa sejarah futuhat harus dipahami sebagai upaya menegakkan kalimat Allah, bukan ambisi dunia. Bahkan banyak sejarawan Islam mencatat bahwa para pemimpin Muslim selalu memperingatkan pasukannya agar tidak berbuat zalim, tidak mengambil harta secara batil, dan tidak merusak kehormatan penduduk. Nilai ini menjadi pembeda besar antara futuhat Islam dan penaklukan yang bersifat kolonial dalam sejarah bangsa-bangsa lain. Ketika para ulama membahas peristiwa Balukhistan, mereka menekankan bahwa dakwah dan keadilan adalah inti dari misi Islam. Pasukan Muslim tidak memaksa penduduk memeluk agama. Mereka memberikan pilihan yang adil dan menunjukkan Islam melalui akhlak. Banyak penduduk memeluk Islam karena melihat keindahan ajarannya. Dalam beberapa riwayat, diceritakan bahwa setelah wilayah itu stabil, penduduk hidup berdampingan dengan damai. Bahkan beberapa tokoh lokal kemudian menjadi bagian dari pasukan Islam dalam ekspansi dakwah ke wilayah yang lebih jauh di timur. Akhirnya, peristiwa Balukhistan tahun 705 Masehi menjadi contoh bagaimana sejarah Islam dipenuhi dengan kisah keteguhan hati, strategi yang bijaksana, dan spirit dakwah yang tulus. Para ulama terus mengingatkan bahwa sejarah ini bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan cermin bagi umat Islam agar kembali kepada nilai-nilai keadilan, kesabaran, dan ketakwaan dalam membangun masyarakat. Kisah ini mengajarkan bahwa kemenangan sejati bukan hanya meraih kekuasaan, tetapi menegakkan akhlak mulia dan menebarkan cahaya Islam ke seluruh penjuru bumi dengan ilmu, keadilan, dan keteladanan. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari perjuangan para pendahulu yang menegakkan agama ini dengan penuh keikhlasan dan kesungguhan. Setelah fondasi pemerintahan Islam
berhasil ditegakkan di wilayah Balukhistan. Para ahli sejarah Muslim menggambarkan fase berikutnya sebagai masa pemantapan struktur sosial yang lebih teratur. Para pemimpin yang ditunjuk oleh Al-Hajjaj dan kemudian oleh Khalifah memastikan bahwa para penguasa lokal yang sebelumnya memegang otoritas tetap diberi ruang selama mereka bersedia menjalankan aturan dengan adil dan tidak menolak keberadaan hukum Islam. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu rahasia keberhasilan ekspansi itu terletak pada kemampuan menggabungkan kearifan lokal dengan prinsip syariat, sehingga penduduk tidak merasa tercerabut dari akar budaya mereka. Sejarawan menekankan bahwa kebijakan seperti ini menjadikan penerimaan masyarakat relatif cepat, karena mereka melihat bahwa ketertiban tidak selalu berarti penindasan, melainkan jaminan terhadap kehidupan yang lebih baik. Pada fase inilah muncul banyak catatan mengenai interaksi ulama dengan penduduk setempat. Para dai yang datang dari Irak membawa kitab-kitab tafsir, hadits, serta pengetahuan fikih yang berkembang di pusat dunia Islam. Mereka berdialog dengan tokoh-tokoh setempat, memperkenalkan prinsip tauhid, adab dalam ibadah, dan nilai moral dalam kehidupan masyarakat. Banyak kajian ilmu yang berlangsung sederhana di surau kecil, di bawah naungan pohon, atau bahkan di pasar-pasar yang menjadi titik pertemuan para pedagang. Disinilah Islam menjelma, bukan hanya sebagai kekuatan militer, melainkan sebagai peradaban yang hidup dalam perilaku masyarakat. Para ulama menulis dalam kitab mereka bahwa dakwah yang dilakukan dengan kelembutan memiliki dampak yang jauh lebih mendalam dibandingkan dengan sekadar kekuatan senjata. Selain perkembangan keagamaan, dunia ekonomi Balukhistan juga mencatat perubahan signifikan. Rute perdagangan yang menghubungkan wilayah Persia dengan India menjadi semakin ramai karena terjaminnya keamanan. Para pedagang Muslim membawa barang-barang dari Basrah, Syiraz, dan Merv, kemudian bertukar dengan hasil bumi lokal seperti buah kering, kulit hewan, dan kerajinan suku-suku Balukhistan. Para ulama menggarisbawahi pentingnya perdagangan dalam membentuk hubungan harmonis antara kaum pendatang dan penduduk asli. Banyak kesepakatan perdagangan dicatat, pajak diberlakukan secara adil, dan keuntungan dari perdagangan itu menumbuhkan taraf hidup penduduk. Ini menjadi bukti bahwa kemajuan ekonomi dalam sejarah Islam tidak hanya tumbuh di kota-kota besar seperti Damaskus atau Baghdad, tetapi juga di wilayah perbatasan yang jauh dari pusat kekuasaan. Kestabilan ini juga memungkinkan munculnya para pembelajar lokal. Dalam sejumlah riwayat disebutkan bahwa beberapa pemuda Balukhistan dikirim ke kota-kota besar untuk mempelajari ilmu agama dan administrasi. Mereka kemudian kembali ke negerinya untuk membantu memperkuat tata pemerintahan dan dakwah. Inilah fase pertama lahirnya generasi Muslim lokal yang tidak hanya tunduk karena kekuasaan, tetapi meyakini Islam sebagai jalan hidup. Para ulama menyebut bahwa perpaduan antara generasi pendatang dan generasi pribumi merupakan salah satu faktor yang melanggengkan Islam di kawasan ini hingga berabad-abad lamanya. Dalam literatur sejarah klasik, disebutkan pula bahwa para panglima tidak mengabaikan urusan pembangunan infrastruktur. Sumur diperbaiki, irigasi dibuka, dan jalur jalan antara kota-kota kecil disesuaikan dengan kebutuhan para pedagang dan pasukan. Para ulama memuji perhatian para pemimpin Islam terhadap sisi kemaslahatan masyarakat seperti ini. Mereka mengutip berbagai atsar yang menunjukkan bahwa mengurus jalan umum, memberikan keamanan, dan memperbaiki fasilitas air merupakan bagian dari bentuk ibadah kepada Allah. Oleh karena itu, kehadiran pemerintahan Islam di Balukhistan bukan hanya ditandai oleh kemegahan militer, tetapi juga jejak nyata pembangunan sosial dan fisik yang dirasakan oleh rakyat. Seiring waktu berjalan, kawasan ini menjadi salah satu titik awal gerakan dakwah dan ekspedisi ke wilayah lebih jauh di timur. Banyak pasukan dan dai melewati wilayah ini menuju Sindh, Punjab, hingga Indus bagian dalam. Para ulama sejarah menilai Balukhistan sebagai batu loncatan strategis dalam penyebaran Islam
menuju wilayah anak benua India secara sistematis. Sebagian riwayat menyebut bahwa dari sinilah kemudian muncul gelombang dakwah yang kelak melahirkan pusat-pusat Islam di Multan dan daerah sekitarnya sebelum ekspedisi Muhammad bin Qasim mencapai puncaknya. Dengan demikian, peristiwa tahun 705 bukanlah cerita lokal, melainkan titik awal pengaruh Islam yang kelak membentang luas di wilayah Asia Selatan. Para sejarawan klasik juga menjelaskan bahwa pengalaman di Balukhistan memberikan pelajaran bagi para pemimpin Islam dalam mengelola wilayah berpenduduk beragam. Mereka belajar bahwa merangkul para pemuka lokal, memberikan ruang budaya, dan mengajarkan Islam melalui teladan yang baik menciptakan harmoni lebih kuat dibanding pemaksaan. Sikap semacam inilah yang kemudian menjadi pedoman dalam banyak ekspedisi berikutnya. Ulama menulis bahwa para pemimpin saat itu memahami betul bahwa dakwah memerlukan kesabaran dan kebijaksanaan, sebagaimana diperintahkan di dalam Al-Quran. Ketika penduduk melihat keadilan ditegakkan tanpa memandang suku dan status, mereka merasa aman di bawah pemerintahan Islam. Setelah kokoh berdiri, kehidupan keagamaan mulai berkembang lebih dalam. Pengajaran Al-Quran menjadi aktivitas rutin. Orang-orang dewasa belajar membaca ayat-ayat Al-Quran dari guru-guru yang ditunjuk. Anak-anak dibimbing menghafal surat-surat pendek dan memahami adab berinteraksi sesama manusia. Dalam riwayat para ahli tarikh, disebutkan bahwa kaum muslimin di wilayah itu memperingati hari raya dengan penuh syukur dan kesederhanaan, serta menjadikan masjid sebagai pusat aktivitas keagamaan dan sosial. Mereka memuliakan tamu, menguatkan hubungan keluarga, dan saling membantu dalam kesulitan. Semua ini menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam tidak berhenti di medan perang, tetapi tumbuh dalam kehidupan sehari-hari. Dengan tumbuhnya masyarakat yang bertumpu pada ilmu, keamanan, dan keadilan, wilayah Balukhistan kemudian menjadi bagian penting dalam mata rantai penyebaran peradaban Islam. Para ulama menggarisbawahi bahwa tidak ada kekuasaan yang kekal tanpa ketakwaan dan keadilan. Oleh sebab itu, keteguhan pemimpin dan ketulusan para dai memainkan peran besar dalam keberhasilan jangka panjang di wilayah ini. Ketika sejarah mencatat peristiwa 705, para sejarawan tidak hanya menulis kemenangan militer, tetapi juga perubahan sosial yang bertahan hingga generasi berikutnya. Dengan demikian, kelanjutan kisah Balukhistan setelah Futuhat membuka mata bahwa sejarah Islam bukan sekadar rentetan peperangan, melainkan perjalanan spiritual yang membangun tatanan masyarakat beradab. Para ulama menegaskan bahwa nilai-nilai ketenangan, ketulusan, dan keadilan menjadi kunci keberhasilan dakwah di wilayah itu. Jejak perjuangan tersebut memberi teladan bagi kaum muslimin di masa berikutnya agar tetap menegakkan amanah dan memegang teguh prinsip syariat dalam kehidupan. Semoga kisah yang diwariskan oleh para ahli sejarah ini menghidupkan kembali semangat kesadaran bahwa kejayaan hanya lahir dari iman yang kuat, ilmu yang benar, serta akhlak yang luhur. Setelah tercapainya tahap konsolidasi awal dan berkembangnya struktur masyarakat yang teratur, sejarah Balukhistan setelah masa ekspedisi itu dipenuhi dengan dinamika yang semakin kaya. Para ahli sejarah Islam menggambarkan bahwa hubungan antara kaum pendatang Muslim dan suku-suku setempat tumbuh menjadi jaringan sosial yang kuat, di mana identitas Islam perlahan menyatu dengan adat lokal tanpa menghapus karakter khas penduduk. Pada masa itu, para pemuka masyarakat mulai menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam menyelesaikan perselisihan, mengatur perdagangan, dan menjaga hubungan antar daerah. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh Islam di wilayah tersebut tidak hanya melalui perintah politik, tetapi melalui pondasi moral yang meresap ke dalam kehidupan masyarakat. Para ulama menjelaskan bahwa salah satu ciri kuat wilayah yang baru menerima syariat adalah semangat belajar yang menggebu. Banyak penduduk Balukhistan yang haus ilmu dan ingin memahami ajaran agama lebih dalam. Hal ini mendorong masuknya para fuqaha dan ahli hadits
yang membawa sanad ilmu dari wilayah Hijaz dan Irak. Mereka mengajarkan tata cara ibadah, hukum muamalah, serta adab dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi belajar mengajar ini menjadi cikal bakal lahirnya kelompok-kelompok halaqah ilmu yang kelak terus ada berabad-abad kemudian. Terdapat keterangan dalam beberapa naskah tarikh bahwa sebagian tokoh dari Balukhistan turut berkontribusi dalam penyebaran riwayat hadits setelah menimba ilmu dari ulama besar di Kufah dan Basrah. Ini membuktikan bahwa wilayah itu bukan sekadar titik militer, tetapi juga wilayah yang ikut mengalirkan mata rantai keilmuan Islam di timur dunia Islam. Selain perkembangan keilmuan, sistem pertanian di wilayah tersebut juga mengalami peningkatan signifikan. Tanah-tanah yang sebelumnya kurang dimanfaatkan mulai dikelola dengan lebih efektif berkat masuknya pengetahuan baru mengenai irigasi dari wilayah Irak dan Persia. Para petani mendirikan saluran air sederhana yang memudahkan mereka menanam gandum, kurma, dan tanaman hasil bumi lainnya. Lumbung pangan dibangun untuk menyimpan cadangan di masa paceklik. Kehadiran pasar-pasar yang lebih teratur ikut memengaruhi pola ekonomi masyarakat. Para sejarawan menulis bahwa masyarakat mulai mengenal pengelolaan harta yang lebih teratur dan muncul rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga kemakmuran bersama. Dalam narasi para ulama, periode ini juga menjadi saat munculnya pilar-pilar spiritualitas di tengah masyarakat. Orang-orang mulai terbiasa bangun di akhir malam untuk berdoa, memperbanyak bacaan Al-Quran, serta menjaga zikir sebagai bagian dari rutinitas harian. Ada beberapa catatan yang menyebutkan bahwa sebagian penduduk yang dulunya dikenal keras perangai menjadi lebih lembut setelah mempelajari Islam. Mereka mengubah cara bermusyarawah, menahan diri dari dendam suku, dan lebih memilih perdamaian sebagai jalan penyelesaian. Inilah bukti nyata bahwa dakwah tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi membentuk hati dan akhlak individu. Sementara itu, para pemimpin militer dan administrasi yang bertugas di wilayah Balukhistan terus menguatkan jaringan pertahanan. Benteng-benteng kecil dibangun di titik strategis untuk memastikan keamanan para pedagang dan penduduk. Sistem patroli dibuat untuk mencegah ancaman dari luar dan menjaga jalur komunikasi. Para ahli sejarah mencatat bahwa garis wilayah yang aman menjadi penyebab utama tumbuhnya pusat-pusat permukiman baru. Pada masa ini pula, mulai muncul catatan tentang kelompok pengrajin senjata, pembuat peralatan pertanian, dan pedagang tekstil yang membentuk dasar ekonomi berlapis di wilayah tersebut. Perkembangan ini menandakan bahwa keamanan dan kesejahteraan berjalan beriringan dalam fase awal pemerintahan Islam. Masyarakat Balukhistan juga mulai menjalin hubungan dengan wilayah tetangga yang telah lebih dahulu menerima Islam. Pertukaran keilmuan dan perdagangan terjadi antara penduduk setempat dan penduduk di Makran serta wilayah Sindh bagian luar. Mereka saling bertukar komoditas dan pengalaman dalam mengatur komunitas. Dalam banyak literatur, hubungan ini disebut sebagai jaringan ukhuwah yang memperkuat ikatan Islam di kawasan Asia Selatan. Para ulama menekankan pentingnya hubungan lintas wilayah seperti ini karena ia memperkokoh fondasi umat dalam menghadapi tantangan eksternal. Seiring bertambahnya pengaruh agama, muncul pula tokoh-tokoh sufi awal yang menanamkan nilai kesederhanaan, cinta kepada Allah, serta kepedulian sosial. Mereka mengajari masyarakat agar tidak terjerumus dalam kesombongan dan mengingat bahwa kejayaan dunia hanyalah titipan. Para ahli tarik menyebut bahwa majelis-majelis zikir menjadi sarana pembersihan jiwa sekaligus pemersatu hati masyarakat. Mereka menekankan bahwa Islam bukan hanya tentang hukum zahir, tetapi juga tentang kehalusan batin yang membawa manusia lebih dekat kepada Rabb-Nya. Banyak keluarga yang menjadikan ajaran tasawuf sebagai pegangan dalam mendidik anak, sehingga tumbuhlah generasi yang lembut perilakunya, namun kuat pendiriannya. Kehidupan budaya pun turut berkembang. Walaupun Islam membawa ajaran baru, masyarakat tetap mempertahankan seni lokal yang tidak bertentangan dengan syariat. Mereka mulai melantunkan syair-syair
yang memuji kebesaran Allah dan menggambarkan perjalanan para pejuang yang menegakkan agama. Ada riwayat yang menceritakan bahwa beberapa sastrawan muda lahir di masa ini, terinspirasi oleh kisah para sahabat dan tabi'in yang rela mengorbankan segalanya demi kemuliaan Islam. Perpaduan nilai spiritual dan estetika lokal menjadikan karya-karya mereka berkarakter khas, sekaligus memperlihatkan bahwa Islam mampu menyatu dengan budaya tanpa merusaknya. Setelah masyarakat berkembang dalam banyak dimensi, para ulama memandang bahwa stabilitas di Balukhistan menjadi contoh bagi wilayah lainnya. Perjalanan panjang dari konflik menuju ketenangan membuktikan bahwa kesabaran, strategi bijaksana, dan keadilan memiliki daya pengaruh luar biasa. Para pemimpin memahami bahwa kekuatan sejati bukan hanya dalam jumlah pasukan atau kekayaan duniawi, tetapi dalam kemampuan menjaga kepercayaan rakyat dan memegang teguh prinsip agama. Pada akhirnya, sejarah mencatat bahwa Balukhistan menjadi salah satu jantung gerak dakwah menuju kawasan timur, di mana cahaya Islam menyebar melalui ilmu, akhlak, dan contoh keteladanan, bukan semata melalui kekuatan. Begitulah sambungan kisah wilayah ini, sebuah cerita yang menunjukkan bagaimana ajaran Islam tumbuh dari ketegasan menjadi keteduhan, dari perjuangan menjadi ketenteraman, dan dari peperangan menjadi peradaban. Setiap fase perjalanan meninggalkan pelajaran bahwa kejayaan hakiki hanya dapat dicapai jika kekuasaan digandeng oleh keimanan, ilmu, dan keikhlasan. Semoga rangkaian sejarah seperti ini menjadi cermin bagi umat Islam hari ini untuk terus memelihara nilai mulia, menolak kezaliman, dan menegakkan kebenaran dalam kehidupan pribadi maupun bernegara. Masa-masa berikutnya dalam sejarah Balukhistan setelah terbinanya fondasi keislaman menunjukkan proses pendewasaan masyarakat yang berjalan secara perlahan namun pasti. Para peneliti klasik menuturkan bahwa ketika sendi kehidupan mulai tertata, perhatian umat setempat beralih pada penguatan karakter bangsa yang tengah tumbuh dalam naungan Islam. Kehidupan yang sebelumnya banyak diwarnai pola berpindah dan hubungan antar suku yang keras perlahan berubah menjadi masyarakat yang cenderung menetap, membangun permukiman lebih terstruktur, dan menghargai kesepakatan bersama. Mereka menyadari bahwa kestabilan tidak hadir semata karena kekuatan militer, melainkan karena tertanamnya rasa tanggung jawab dan kehormatan dalam jiwa warga. Pada masa ini pula, tercatat adanya perkembangan pemikiran keagamaan yang lebih matang. Para pengajar agama mulai mengupas pembahasan yang lebih luas, dari persoalan ibadah dasar menuju pembahasan akhlak dan tata nilai sosial. Para murid diajarkan bagaimana menunaikan amanah, menjaga lisannya, dan menghindari sifat tamak. Dalam berbagai catatan, disebutkan munculnya kelompok masyarakat yang mulai mengadakan kajian di rumah-rumah besar atau di tempat yang telah difungsikan khusus sebagai majelis ilmu. Di tempat-tempat itu, mereka membahas tafsir, adab berdagang, dan sejarah para nabi untuk mengambil pelajaran bagi kehidupan sehari-hari. Atmosfer ini mencerminkan bahwa ilmu telah menjadi cahaya yang menerangi jalan masyarakat, bukan sekadar simbol prestis. Pertumbuhan ekonomi yang sebelumnya dibangun dari rute perdagangan kini dilengkapi oleh kegiatan industri kecil. Para pengrajin mulai mengembangkan keahlian mereka dalam membuat pakaian, peralatan logam, serta anyaman. Karya-karya tersebut dipasarkan baik di daerah setempat maupun ke wilayah yang lebih jauh. Munculnya kegiatan ekonomi berbasis keahlian ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi sekadar bergantung pada perdagangan antar wilayah, tetapi mulai menciptakan produk khas yang membangun identitas lokal mereka di bawah naungannya yang baru. Para ulama menyebut bahwa kehadiran industri rumahan ini memperkaya dimensi kehidupan umat, menjadikan mereka lebih mandiri dan mampu memanfaatkan potensi daerahnya. Pada sisi politik dan keamanan, struktur kepemimpinan yang telah dipupuk sebelumnya semakin solid. Para pemimpin tidak hanya dipilih karena kekuatan militer, tetapi juga karena kemampuan menjaga keadilan, keluhuran budi, serta kejelasan visi dalam memimpin rakyat. Para penasihat yang terdiri dari orang berpengalaman dan ulama membantu memastikan
bahwa setiap keputusan mempertimbangkan kemaslahatan umum. Di antara nilai yang dijunjung tinggi adalah menolak segala bentuk kesewenang-wenangan dan menegakkan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Bagi masyarakat yang sebelumnya banyak berpegang pada tradisi suku, perubahan ini merupakan lompatan besar menuju peradaban yang lebih beradab. Pada fase ini pula tercatat adanya migrasi kecil dari berbagai wilayah yang mendengar tentang kondisi yang stabil di Balukhistan. Para keluarga dari kawasan lain datang untuk menetap, membawa pengalaman dan budaya mereka. Kehadiran para pendatang ini melahirkan keragaman yang memperkaya corak masyarakat. Interaksi antara mereka dengan penduduk asli berlangsung secara alami karena landasan akhlak Islam memudahkan terciptanya rasa persaudaraan. Para ulama sejarah memandang arus perpindahan ini sebagai tanda kemakmuran yang sudah terasa nyata, sebab tidak mungkin orang datang ke negeri yang tidak terjamin keamanannya. Selain aspek sosial, sejarah juga mencatat berkembangnya kesadaran untuk menjaga alam dan sumber daya. Wilayah yang dikenal dengan dataran kering dan gunung berbatu membuat penduduk memahami pentingnya pengelolaan air dan lahan. Mereka mulai menutup celah air hujan, memanfaatkan lembah sebagai tempat bercocok tanam, dan menanam pohon untuk menahan angin serta menjaga kelembapan tanah. Ulama memuji kebijaksanaan ini sebagai bentuk syukur kepada Allah atas karunia alam yang dianugerahkan. Menjaga bumi dianggap bagian dari ibadah, sebab bumi adalah amanah, dan generasi mendatang berhak atas kesejukan dan kebaikannya. Kehidupan seni di wilayah itu juga semakin tumbuh. Walaupun tetap berada dalam batasan syariat, masyarakat mulai mengenal seni ukir pada kayu, kaligrafi ayat suci, dan desain ruang ibadah yang sederhana namun indah. Corak geometris dan hiasan berbentuk tumbuhan bergaya timur mulai terlihat sebagai bagian dari identitas visual mereka. Para ahli sejarah menggambarkan bagaimana suasana masjid dan rumah-rumah ibadah dihiasi tulisan tentang keesaan Allah, sabar, dan keteguhan hati. Kaligrafi ini dipandang bukan hanya sebagai hiasan, tetapi sebagai pengingat bagi setiap jiwa yang memandangnya agar senantiasa terikat pada ketakwaan. Perekatan hubungan keluarga juga mendapat perhatian. Masyarakat mulai memahami pentingnya menjaga kesatuan rumah tangga, menghormati orang tua, serta mendidik anak dengan kelembutan. Para suami dan istri memperkuat hubungan mereka di atas pondasi agama, saling mendukung dalam kesulitan, dan melahirkan generasi yang ditempa adab serta tanggung jawab. Warisan nilai seperti hormat kepada orang tua, kepedulian terhadap tetangga, dan semangat menolong yang lemah menjadi ciri masyarakat. Perubahan ini menunjukkan bahwa keberadaan pemerintahan Islam bukan hanya membuat rakyat tunduk kepada aturan, tetapi juga membentuk karakter keluarga yang menjadi pondasi masyarakat. Di antara perkembangan yang jarang luput dari perhatian sejarawan, ialah meningkatnya kemampuan menulis dan menghitung. Semakin banyak anak muda yang mampu membaca kitab, menulis surat, dan mencatat transaksi dagang. Ini memperlihatkan bahwa ilmu dunia tidak ditinggalkan, melainkan berjalan sejajar dengan ilmu agama. Kemampuan ini kemudian mendukung tata administrasi pemerintahan yang lebih profesional dan teratur. Para ahli tarikh menyebut bahwa budaya mencatat adalah salah satu pilar penting yang menyebabkan wilayah ini mampu bertahan dalam dinamika zaman, karena informasi tidak hilang begitu saja, melainkan menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat. Pelan namun pasti, wajah Balukhistan menjelma menjadi contoh kawasan yang tumbuh dari kegersangan menuju kemakmuran, dari pertikaian menuju harmoni, dari keterbatasan menuju keberdayaan. Masyarakat yang dahulu hidup dalam pola keras perlahan menjadi lembut karena dipoles nilai Islam. Mereka menaruh hormat kepada ulama, memahami arti bersyukur, dan menjadikan kerja keras sebagai ibadah. Tidak lagi hanya mengandalkan naluri bertahan hidup, tetapi berusaha dengan perhitungan matang, doa, dan tawakal. Dengan demikian, perjalanan panjang Balukhistan setelah masuknya Islam menjadi bukti bahwa kekuatan tidak hanya lahir dari ketangguhan fisik,
tetapi dari keteguhan spiritual dan kesatuan visi. Nilai-nilai yang tumbuh pada masa ini menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya yang kemudian membawa cahaya Islam lebih jauh ke timur. Sejarah ini memberikan gambaran bahwa setiap wilayah yang menerima Islam dengan ketulusan dan menerapkannya dengan keadilan pasti akan merasakan keberkahan, ketentraman, dan kemuliaan. Semoga kisah perjalanan ini tetap hidup dalam ingatan umat sepanjang masa, menjadi pelajaran bagi siapapun yang ingin melihat bagaimana keadilan, ilmu, dan iman mampu mengubah arah sejarah sebuah negeri.